Ibu saya 85 tahun, sudah kasihan setengah mati badannya. Kenapa? Sunnatullahnya kita generasi seperti saya sudah hidup tidak sehat. Kalau orang dulu, saya masih dapat waktu saya kecil, bapakku kerja sawah, kalau kita haus, kita cari yang agak bersih-bersih sedikit, kita minum itu air sawah. Sekarang minum air sawah, racun. Saya masih dapat itu. Kita pergi main tidak pakai sendal. Kenapa? Karena kaki kita kuat dan bersih jalan. Coba aku sekarang. Saya dulu kecil, main hujan-hujan sampai biru bibir. Tidak sakit, Pak. Kak tahan kita punya fisik waktu kecil. Sekarang anak-anak baru lihat guntur, petir, sudah sakit. Sini orang pelit-pelit juga rupanya ya. Tidak mau kasih temannya tempat. Bagaimana kalau kalian diminta duitnya? Ayo kasih tempat saudara-saudaramu yang ada di luar ya. Rapat-rapatlah sedikit ya, supaya mereka juga bisa menatap saya secara live. Karena selama ini dia cuma lihat melalui YouTube, ya kan? Ternyata setelah lihat aslinya dia bilang, ih kecil aja orangnya. Memang kecil tapi otaknya besar. Nggak gagah orangnya. Memang nggak gagah tapi penuh pesona. Udah ya, bisa ibu-ibu yang mau ada di luar daripada berdiri kasih tempat itu teman kita ya. Makin dekat-dekat itu kalau Rasulullah berdakwah itu sahabat langsung mendekat semua. Alhamdulillah ya. Ibu bapak saudara-saudara sekalian ya tidak usah bicara, masuk aja, tidak usah ngomong karena kalau ngomong lagi ribut. Ya. Salah satu gelar yang kita tidak suka Islam KTP. Ya toh? Ini ada tentara di depan saya, Pak Babinsa. Mau bapak dibilangi Islam KTP? Mau? Tidak mau? Pak Sekda mau? Marah Pak Sekda. Ya, kita tidak ada yang mau disebut Islam KTP. Tapi kadangkala memang kita Islam KTP. Artinya ya Islam-Islam saja, tapi dia tidak lakukan bagaimana perintah-perintah Allah. Nah, ayat yang saya baca tadi itu menunjukkan karakter dan ciri-ciri orang Islam. Minta tolong tidak usah rekam. Nah, ceramah saja Pak, tidak usah merekam, dengar saja. Ayo, tidak usah ada rekam. Ya, karena kalau kau merekam pasti bukan saya kau lihat, HP-mu aja kau lihat nih. Ya, tengoklah saya ini. Wih, Pak Jibawan nih lo merekam bos. Sudah simpan dulu, tidak usah merekam, dengar aja dulu ya, dengar. Kalau mau dengar serius, insya Allah ada manfaat. Tapi kalau HP aja didengar, kau dengar telingamu tapi tidak masuk di hati karena kau konsentrasi dengan HP. Itulah setiap saya ceramah selalu katakan hutuwatis syaitan, jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Kenapa Allah katakan langkah-langkah? Kenapa Allah tidak katakan langkah setan? Karena ada tahapnya itu setan menggoda. Jangan kau ikuti langkah-langkah setan. Azan, jangan dulu, langkah pertama nak goda kau. Jangan dulu, masih lama, masih ada 5 menit azan. Mulai dia goda kau. Masuk di masjid, dia goda lagi. Pegang HP-mu. Itu langkah-langkah setan. Sudah dipegang, loba lagi. Lihat, ada WhatsApp masuk. Dia WhatsApp, ada masuk. Itu langkah-langkah setan. Maka supaya kau tidak masuk langkah-langkah setan, simpan handphonemu. Sudah simpan handphone itu, nagoda lagi setan. Kau duduk dekat dengan pintu, supaya cepat pulang. Nah, yang dekat di pintu itu langkah-langkah setan. Nah, kalau kita mengaku Islam, ada tanda-tandanya. Pak Sekda mengaku Sekda, tentu ada tandanya. Saya gampang ngaku, saya Sekda. Mana tandanya, bos? Apa tandanya? SK, ada suratnya. Iya toh? Bapak kenal Sandiaga Uno? Tahu Sandiaga Uno? Tahu? Itu kan orang Sulawesi juga. Saya dengan Sandiaga Uno sepupu 1 kali. Mengaku. Iya toh? Baru kau heran. Masa sih sepupu baru jelek ini Ustaz? Iya kan? Nah, ngaku gampang. Tapi yang susah diakui oleh Sandiaga Uno sebagai sepupu. Bapak-bapak kan gampang sekali ngaku. Weh, kau kenal Jokowi? Iya, saya sepupu itu. Gampang mengaku. Tapi yang susah adalah, tidak usah Pak, saya puasa. Tidak usah, simpan aja. Bapak dengar saja ceramah dulu. Ya. Banyak pergerakan tanpa bola ini. Ya, jadi Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, saya ingatkan dulu. Ini mudah-mudahan kalian semua sudah selesai Syawal. Kalau Ramadan kau puasa, tambah lagi 6 di bulan Syawal, kata Nabi sama kau puasa 1 tahun. Saya terlambat ini mulai karena banyak ceramah. Setiap diundang ceramah, enak-enak makanan. Jadi itu yang susah godaannya.
Sekarang harus tahan karena waktu tinggal beberapa hari. Lagi 5 hari. Insyaallah. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, mengaku gampang, yang sulit diakui. Mengaku orang Islam gampang, mengaku umatnya Nabi gampang, yang sulit diakui oleh Nabi, diakui oleh Allah sebagai orang beriman. Maka tadi ayat, dengar, Muhammad Rasulullah, bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang mengaku umatnya, kita ini umat Islam yang sudah mengatakan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ada tandanya. Kata Allah dalam surah Al-Fat 29. Apa tandanya? Yang pertama kata Allah, as-sidda'u alal kuffar, tegas terhadap orang-orang kafir. Apa itu tegas, Ustaz? Berkelahi? Tidak. Apa itu orang tegas tidak mau bertetangga orang non muslim? Tidak. Apa itu tegas? Inna dina indallahil Islam is the single one, the true religion behind the God. Tahu artinya? Saya juga tidak tahu. Gaya-gaya saja. Artinya, agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Itu keyakinan. Tapi tidak berarti kamu boleh menghina agama lain. Tidak. Kamu wajib percaya hanya agama Islam yang diterima Allah. Itu akidah. Tidak boleh tawar-tawar. Kalau kamu bilang semua agama betul, titik, salah. Semua agama betul, koma, bagi penganutnya masing-masing. Saya ulang, kalau kalian berkeyakinan semua agama sama, semua agama benar, titik di situ, keliru, salah. Yang betul kalimatnya, semua agama betul menurut penganutnya. Kristen mengatakan Kristen agama paling benar. Yahudi mengatakan agama paling benar Yahudi. Hindu mengatakan agama diterima Allah, Tuhan hanya Hindu. Itu buat mereka. Tapi kita umat Islam berkeyakinan full, tidak boleh tawar-tawar. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Agama yang diterima Allah, agama Islam. Tapi tidak berarti kau boleh menghina agama lain. Saya yakin la ilaha illallah, Allah Tuhan saya, tapi saya tidak punya hak. Saya tidak boleh menghina Tuhan orang lain. Itu Islam. Ya? Jelas? Inna dina indallahil Islam. Jadi bagaimana aplikasinya? Ya, ajarkan anak-anak kita. Tuhan saya Allah. Allah Tuhan saya. Kalau bukan Allah, bukan Tuhan saya. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui undang-undang. Banyak Tuhan di Indonesia yang diakui oleh negara. Tapi Tuhan kita orang Islam, Allah. Tidak diperanakan dan juga tidak beranak. Kul huwallahu ahad. Katakan Allah satu. Tidak diberanakkan dan juga tidak beranak. Tidak ada sekutu baginya. Tidak ada serupa baginya. Yang ini keyakinan kita, itu yang disebut tegas kepada orang-orang kafir. Dalam arti kita tidak boleh percaya bahwa ada agama yang lebih mulia dari agama kita. Tidak. Itulah yang disebut akidah. Jangan sampai besok anak-anak kita kasih nikah dengan beda agama. Jangan sampai karena anak-anak kita dianggap modern, sekolah ke luar negeri, tinggi sekolahnya apa dia bilang? Pak, agama semua sama. Meskipun saya beda agama dengan calon istri saya, tidak ada masalah. Semua agama urusan masing-masing, tidak boleh. Jangan sampai ada yang melamar anaknya bapak. Dia orang kaya, orang mapan. Dia bilang, waduh ini cocok sudah ini. Dia bisa janji kita naik haji satu keluarga. Dia janji kita bikinkan rumah. Bukan dia janji dibikinkan rumah, dia kasih haji satu keluarga. Tapi beda agama dengan kita. Lebih mulia menerima lamaran. Dia pengangguran tapi Islam. Jelas ya? Ya, jelas ya? Pilih mana Pak? Beda agama tapi kaya, miskin tapi sama agama. Pilih mana? Kalau saya pilih seagama, kaya lagi. Nah.
Kalau ada yang mau, yang jadi masalah tidak ada yang mau, Pak. Ya, satu, saya garis bawahi, tidak boleh menghina agama lain. Kalau soal toleransi, Masya Allah, tidak usah ajari kita orang Islam. Apa itu toleransi? Sudah ada dalam Al-Quran, diajarkan. Suatu ketika didatangilah Muhammad. Ya Muhammad, capek sudah kita ini bertengkar. Ya capek kita ini, sama-sama kita satu kampung, sama-sama kita orang Arab, bahkan kita masih sekeluarga. Masa kita bertengkar terus? Ya, jadi apa maumu? Begini Muhammad, hari ini saya sembah Tuhanmu, besok kau lagi sembah Tuhanku. Apa Nabi yang jawab? Tidak. Siapa yang jawab? Allah Subhanahu wa taala ketika turun Quran surah Al-Kafirun. Intinya toleransi, lakum dinukum, bagimu agamamu, bagiku agamaku. Silahkan laksanakan agamamu, saya kasih kau kebebasan. Mau apa saja kau lakukan soal agamamu, silahkan, saya tidak ganggu kamu. Itu yang disebut toleransi. Jangan kau larang orang beribadah di rumah ibadahnya. Jangan kau rahasia mereka yang tidak seagama kita. Itu tidak benar menurut agama kita. Toleransi, berikan kebebasan orang. Dia mau akui Tuhan 10, dia mau akui Tuhan 100, dia mau akui tidak ada Tuhan. Urusannya dia. Jangan kau urusi dia, Tuhannya. Ya. Urusan kita dapur, urusan kita rumah tangga kita. Jangan kau urusi rumah tangga orang lain. Ibaratnya sawah, ya kau urus sawahmu sendiri. Kau mau cangkul yang penting sawahmu. Namanya kau punya sawah, silakan kau cangkul. Mau cangkul dari depan boleh, cangkul dari samping boleh, cangkul sambil mundur boleh. Yang penting jangan cangkul sawahnya orang. Nah, itu ya istilahnya ya. Satu, as-sidda walal kufar. Yang kedua, ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka, siapa-siapa. Bahasa Bugisnya itu kasih sayang siapa-siapa. Kasih sayang sesama mereka. Kalau tetanggamu sakit, kamu ikut merasakan sakitnya. Dengan cara apa? Kau bantu dia. Kalau sesamamu muslim, kata Nabi, umatku itu seperti badan ini. Kata Al-Quran, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang Islam itu semuanya bersaudara. Nabi katakan orang Islam itu seperti badan ini. Coba lihat badan kita Pak, cantiknya. Tangan kanan gatal tanpa diundang kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal, kanan yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama. Bahkan gatal belakangnya. Iya toh? Anak muda jalan-jalan malam, pergi rumahnya ceweknya. Tiba-tiba di jalan tahan tuh kakinya. Begitu tahan tuh kakinya, semua badannya merasa sakit, padahal kakinya yang bermasalah. Tuh, langsung mulutnya, aduh, doi pedina. Sudah itu, yang bereaksi apa? Mata, cari mana yang luka. Berikutnya apa? Tangan bereaksi, dia usap. Berikutnya apa? Mulutnya meniup. Padahal kaki itu yang tahan tuh. Iya toh? Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa kok. Piko jalan lagi, jalan kok lagi. Tidak ada. Iya kan? Cocok Haji. Nah, ini Haji sudah muka-muka sakaratil maut juga sih. Cocok Haji ya? Cocok. Haji tinggal 3 juga saya lihat giginya. Cocok toh? Artinya apa? Sakitnya Bapak Imam, kita umat Islam yang ada di sini ikut merasakan. Senangnya Pak Sekda, kita juga ikut merasakan senang. Selenge pada di dalam rongale, sama satu badan ini. Satu sakit, yang lain ikut merasakan. Ada menjadi tangan. Siapa menjadi tangan? Pak Sekda. Kalau Sekda tanda tangan, aman urusanmu. Siapa tanda tangan? Pak Bupati. Ada jadi bupati. Ada jadi mulut. Siapa mulut? Penceramah, ustadz. Ada jadi kaki. Ada jadi tangan, tentara, polisi. Ada jadi kaki, kita rakyat biasa. Ketika kau jadi kepala, jangan kau sombong. Karena kau bisa di atas, karena ada kaki yang menopangmu. Iya toh? Ketika kau jadi kaki, jangan kau putus asa. Karena kau bisa orang besar, karena kamu yang tolong. Maka, orang Islam itu bersaudara. Berbeda-beda. Bayangkan kalau kita tidak berbeda-beda Pak. Bayangkan kalau kita tidak sama. Sama semua. Bayangkan ini gigi. Coba lihat di gigi kita. Coba lihat gigi. Kenapa kita bisa makan dengan enak? Karena gigi kita beda-beda.
Di depan namanya gigi seri. Tujuannya apa? Ini fungsinya gigi seri.